Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya cintai karena Allah, di pagi hari ini alhamdulillah menyongsong bulan Ramadan masih bisa diberikan kesempatan dan waktu luang kita untuk bisa mengkaji agama. Ya, sebelum kita mulai, saya akan memberikan sedikit langkah-langkah apa yang kita lakukan menghadapi Ramadan. Yang pertama yaitu kita berdoa, sebagaimana dahulu para salaf dulu berdoa, ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, Allah membalikkan Ramadan. Ya. Yang kedua yaitu kita mempersiapkan dirinya dengan apa? Yaitu dengan ilmu. Memang Bapak Ibu mungkin setiap tahun sudah diberikan nutrisi pengetahuan tentang Ramadan, namun karena itu setahun sekali dan Bapak Ibu juga bukan santri atau pengajar yang kerap kali membuka kitab, maka harus sering-sering mengupgrade. Ya, ini harus ada persiapan, dan sebaik-baik persiapan itu adalah ilmu. Ya, sebagian orang persiapan logistik, nggak apa-apa, tapi ilmu harus dipersiapkan lebih utama. Ini mengenai persiapan kita untuk menyongsong Ramadan itu penting sekali. Dahulu di masa Nabi SAW ketika diwajibkan berjihad, ada orang-orang yang nggak mau persiapan. Ya, itu orang-orang munafik. Allah Ta'ala berfirman, walau aradu al-khuruja la'addu lahu 'uddah walakin kariyallahu imbi'atahum fasabbatahum. Ya, jika mereka orang-orang munafik itu memang betul-betul mau berangkat keluar di jalan Allah, tentu mereka akan menyiapkan persiapan keberangkatan tersebut. Namun mereka lalai, akhirnya kariyallahu imbi'atahum. Maka Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, karena keberangkatan mereka kepada jihad hanya untuk menggerecoki aja. Ya, fasabbatahum, maka Allah melemahkan mereka. Nah, ini penting sekali. Ya, jangan sampai kita ini seperti orang-orang yang gak peduli aja, bodoh amat masuk Ramadan. Nah, ini penting sekali. Harus ada kepedulian. Ya, dan yang penting juga yang harus Bapak Ibu lakukan ialah di menjelang Ramadan itu bergembira. Bergembira apa? Menyambut Ramadan. Ya, bergembira. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un." Ya, wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah bi fadlillahi wa rahmatihi. Ya, bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakanlah wahai Nabi kepada kita, dengan rahmat dan karunia-Nya, karunia Allah, fa bidzalika falyafrahu. Dengan demikian kalian bergembiralah. Itu lebih baik dari apa yang kalian harta-harta kalian kumpulkan. Maka bergembira. Nabi sabdakan, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Iftarada alaikum siyamah. Allah mewajibkan kepada kalian ya puasanya. Tuftahu lahu abwabul jannah wa tughlaqu lahu abwabun nar. Tughlaqu fihi abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Ya, wa tughallu fihi maradi syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Kata para ulama di Ibnu Rajab, ya, maka orang yang berakal mana yang tak gembira? Ya, ketika di bulan tersebut ditutup pintu neraka, orang berakal mana yang enggak gembira? Di bulan tersebut pintu surga dibuka. Nah, maka gembira. Nah, itu 3 langkah awal kita menghadapi Ramadan. Itu doa, bergembira, dan juga persiapan ilmu. Persiapan fisik bagi yang senior-senior juga penting. Nah, bagi yang senior-senior, saya nyebutnya senior Pak ya, bukan tua. Ya, senior.
Baik, kita masuk ke hadis arba'in, kita lanjutkan al-hadis as-sadis wal ishrun. Hadis ke-26. Ya, al-hadis as-sadis wal ishrun, hadis 26. Temu. Bukan hadis 27 Pak, 26. 26 belum. Kemarin kita baru menyelesaikan 25. Udah mau buru-buru aja Pak. Nah. Ya, lihat di situ wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, tapi bukan yang paling alim ya. Karena yang paling alim adalah Abu Bakar As-Siddiq, setelah Abu Bakar Umar, setelah Umar Utsman, setelah Umar Utsman Ali. Ya. Ya, Abu Bakar disibukkan diri dengan kekhilafahan, urusan. Nah, kekhilafahan. Bukan berarti Abu Hurairah yang paling alim. Siapa nama asli Abu Hurairah? Para ulama khilaf, ada yang mengatakan namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Ada yang mengatakan namanya sejak lahir ya Abu Hurairah. Baik. Qala ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kullu sulama minan nas alaihi shadaqatun. Sulama itu mifsal, persendian. Maka setiap persendian bagi manusia itu ada kewajiban sedekah. Ya. Kullu yaumin tatlu'u fihi asy-syams. Setiap harinya ketika matahari itu terbit, maka manusia ini wajib bersedekah. Dan manusia punya berapa persendian, Mbak? Kata Nabi SAW, innahu khuliqa ya kullu insanin min bani Adam ala sittin wa salasmi'atin mafsil. Manusia itu diciptakan, ya, keturunan anak Adam ini diciptakan oleh Allah dan dia memiliki 360 persendian. 360 persendian. Ya, kalau setahun sehari baru 1 persendian sedekah. Tapi ini kata Nabi SAW, kullu sulama minan nas ali sadaqatun kullu yaumin tatlu'u fihi asyamsu. Setiap persendian yang ada pada anak Adam itu wajib sedekah bagi dia. Setiap persendiannya itu berarti mesti ada sehari 360 sedekah ketika matahari terbit. Berarti setiap harinya mesti sedekah sebanyak 360 kali. Karena jumlah persendian manusia 360 tulang persendian. Ya. Tapi Nabi sebutkan, sedekah itu tidak mesti dalam bentuk sedekah materi, uang, makanan, minuman dan seterusnya. Kata Nabi SAW, ta'dilu bainal insain sadaqatun. Ya, ta'dilu. Yaitu ta'dilu. Maka ta'dilu itu Anda berbuat adil. Maksudnya apa? Falladhi yuridu ayyuslih. Yajibu alaihi ya'dil walayah, yaitu orang yang ingin mendamaikan, maka dia wajib berlaku adil. Ya, maka orang yang mendamaikan pihak yang bertikai dan dia berlaku adil memberikan keputusan, maka itu dianggap sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun. Kemudian kata Nabi, ya, fatu'inu, Anda membantu ar-rajula, seseorang pria. Anda membantu seseorang fi dabbatihi, di kendaraannya, ya, fatahmiluhu, kemudian ya Anda angkat dia ke atas kendaraannya, bantu dia naik ke atas kendaraannya. Dabah itu kan hewan tunggangan maksudnya, tapi kalau sekarang kendaraan. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau Anda angkat barang dia ke atas kendaraannya karena dia enggak mampu, keberatan dan seterusnya. Shadaqatun, itu adalah sedekah. Ya, itu adalah sedekah. Wal kalimatut thayyibah shadaqatun. Kalimat yang baik, ucapan yang baik adalah sedekah. Wa bikulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqatun. Setiap langkah yang Anda langkahkan ke masjid untuk sholat itu adalah sedekah.
Wa tumitul adha 'anit tariq sadaqatun. Anda menyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah sedekah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah yang Allah telah melapangkan kepada kita berbagai hal dari amalan-amalan maupun ucapan yang itu ternyata adalah sedekah sehingga kita bisa mengurangi beban kewajiban yang Allah bebankan kepada kita setiap hari berupa 360 sedekah karena kita memiliki 360 tulang persendian. Jadi ternyata tidak melulu soal sedekah harta. Tapi tadi disebutkan ta'dilu bainal insain. Anda berbuat adil ketika memberikan keputusan di antara dua orang yang bertikai itu adalah sedekah. Ya. Dan mendamaikan orang itu diperintahkan. Allah berfirman, "Fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu, innallaha yuhibbul muqsitin." Dan perbaikilah, damaikanlah di antara keduanya yang sedang berselisih. Damaikanlah dengan adil dan berbuat adillah engkau. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang berbuat adil. Jadi kalau ada orang yang bertikai, damaikan, bukan ditonton apalagi dikompori, digosok-gosok. Damaikan, Pak. Kita sering berkendara di jalan, kita lihat ada orang bertikai, pemotor dengan pemotor atau pemotor dengan yang mengendari mobil. Kita gak peduli itu, malah kita videoin. Berantem guys. Dimarah-marah, nih orang nih berantem aja di jalan. Lah dia pisahin dong. Dia pisahin. Tapi sebagian orang, ntar saya takut kesalahan kalau pisahin. Nah, ya dia kasih tahu orang lain, Pak, tolong itu damaikan Pak, berantem. Berantem di jalan tuh ngapain? Malah menghambat pengendara lain. Apalagi berhentinya di tengah jalan. Ya, memang Pak di jalan itu panas. Cuaca panas. Ya. Situasi jalan macet, crowded. Senggol dikit, ngamuk. Nah, makanya bapak-bapak, kita yang belajar agama, kita yang waras. Jangan ikut-ikutan panas. Kalau bapak-bapak disenggol atau menyenggol kendaraannya, dan itu nggak terlalu berdampak signifikan ke kendaraan kita, ya udah. Udahlah. Ya. Oh, usah berhenti. Minggir lo. Wah. Ke pistol lagi. Nah, mau ngapain, Pak? Ya, mau ngapain? Udahlah, ya, kecuali signifikan. Bodinya jadi rusak, nah itu lain lagi. Ya, apalagi kalau cuman kita disalib. Disalib panas, mau ngapain? Terus berantem di pinggir jalan, malu. Apalagi kalau ada yang lihat, itu kan bapak-bapak pengajian itu tuh. Ya. Kemana ini? Aduh. Udah iya-iyain aja udah. Udah. Ya. Kalau kita dimaki, udah iyain aja, udah telan aja udah. Saya gak terima nih dimaki, berhenti. Waduh. Udah. Nah, kalau ada kayak begitu, nah kita udah damain aja. Damaikan. Ya. Udah Pak, malu Pak, di belakang Pak, malu Pak. Banyak anak-anak melihat, udah gituin aja. Pak, malu Pak, banyak anak kecil ngeliat Pak, malu Pak. Udah Pak, maafin aja Pak, udah. Nah, gitu aja udah. Ya. Saya beberapa kali praktekin kayak begitu juga. Ada yang berhasil, ada yang tetap berantem. Ada yang tetap berantem juga. Malah ada yang marah ke saya dikit masa saya diam aja. Wah ya udah. Udah gak mempan ini. Udah. Aduh. Ya. Kalau di jalan tuh berantem kita ngapain? Malu. Bikin hambat orang lain juga. Bikin hambat orang lain. Udah. Ya. Kecuali signifikan. Nah. Dan perhatikan Pak ya, mendamaikan orang itu bahkan dalam Islam itu kita boleh berbohong Pak.
Jadi berbohong itu nggak melulu soal haram. Ada yang diperkenankan dalam sebuah hadis, mendamaikan orang yang bertikai itu boleh kita berbohong. Ya, kita boleh berbohong. Udah. Jadi mendamaikan orang itu amalan yang besar. Amalan yang besar. Tapi kalau mendamaikan orang lain, ingat prinsip Nabi, wa ta'dilu bainal insain. Anda mendamaikan dua orang yang bertikai dengan berbuat adil. Nah, jadi ini Pak RT ini pahalanya banyak ini. Kalau ada yang bertikai, kalau ada yang bertikai, Pak RT itu pahalanya banyak. Sedekah. Nah, ya, jadi RT itu ya mendamaikan, bukan mendengarkan. Kalau ada yang bertikai, ini ada orang komplain nih tentang tetangga ke Pak RT, jangan dia dengerin aja, enggak, dia damain. Nah, kalau memang yang dikomplain itu memang betul-betul kelewatan, melanggar, dia sampaikan. Nah, kalau bertikai, dia damaikan. Nah, namanya aja RT, rukun tetangga. Nah, RT singkatannya berubah, repot terus, Masya Allah. Ya. Yang mau kawin siapa, dia minta tanda tangan. Nggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tu'inur rajula fi dabatihi, yakni fi markubihi." Nah, Anda membantu seseorang naik ke atas kendaraannya, di atas hewan tunggangannya. Zaman sekarang mobilnya dan seterusnya. Tu'inu idza kana ajizan aw dha'ifan. Nah, itu Anda bantu kalau dia lemah, kalau dia udah tua, kalau dia ya sakit, ya dibantu. Ya, dibantu maka itu adalah sedekah. Ya. Baik. Nah, itu biasa tuh kenek-kenek, itu bantuin orang naik. Nah, itu dapat pahala itu. Nah, dapat pahala. Ya, au tarfa'u mata'ahu alladhi ma'ahu ada daba'u ala sayyarah. Nah, atau Anda angkat barangnya ya menuju ke kendaraannya, ya Anda letakkan di tempatnya. Nah, itu adalah sedekah. Masya Allah. Nah, ini penting nih. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Ya, wallahu fi aunil abdi makana al abdu fi auni akhi. Ya. Dan pertolongan Allah akan terus ada kepada si hamba selama si hamba menolong saudaranya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal kalimatut thayyibah. Ya, dan kalimat ucapan yang baik itulah sedekah. Apa ucapan yang baik? Dicontohkan oleh para ulama, misla ifsha salam wa du'a li akhika wa sana alaihi min ghairi itra'in bima yutayyibu khatirah. Nah, ucapan yang baik itu semisal mengucapkan salam, membalas salam, doakan kebaikan, ya. Dan seterusnya itu adalah ucapan yang baik. Ya, ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu adalah sedekah. Tasbih, tahlil, takbir, tahmid itu adalah sedekah. Ya, ucap Masya Allah itu adalah sedekah. Nah, baik. Nah, ini penting sekali. Ya, maka jaga ucapan itu penting. Ucapan yang baik itu adalah sedekah. Jadi seorang Masya Allah, itu sedekah. Ya, diucap Masya Allah, semua atas kehendak Allah, itu sedekah. Subhanallah, itu sedekah. Ya, ibu-ibu biasa tuh. Nah, kalau lagi marah sama anaknya aja dapat pahala itu. Nah, Allahu Akbar. Nah, tapi banyak ibu-ibu ngucap Allahu Akbarnya salah. Allahu Akbar. Nah, salah itu. Nah, ya, lafaz jalalahnya akbar. Nah, Allahu Akbar, isim tafdil. Enggak pakai mat tuh baknya. Jangan Allahu Akbar. Nah, itu karena keselnya ya. Nah, itu istri saya juga udah tahu tuh kadang-kadang gitu tuh, udah sering diingetin. Nah, lagi kesel sama anak. Allahu Akbar. Nah, bar. Nah, artinya berubah tuh ya, ibu-ibu. Akbar isim tabdil ya, dari kaburo artinya maha besar. Tapi kalau akbar jamak dari kiber, apa kiber, sombong. Ya. Atau juga bisa dimaknai akbar itu adalah ya, tabuh genderang perang, gendangnya.
Nah, jadi maknanya berubah. Nah, ya. Jadi maknanya berubah. Nah, itu Bapak-bapak kalau sholat hati-hati tuh. Apalagi kalau takbiratul ihram, itu rukun. Itu rukun. Allahu Akbar. Aduh. Apalagi kalau jadi imam. Aduh, baru sholatnya udah batal. Aduh. Ya. Allahu Akbar. Nah, ya. Nah, itu kalau takbiratul ihram rukun. Kalau salah di takbir intikal, perpindahan dari berdiri, qiyam ke sujud, ruku, kemudian dari i'tidal ke sujud, sujud ke duduk di antara dua sujud atau ke qiyam, itu salah di situ tidak berpengaruh karena takbir intikal adalah ya bukan rukun. Ya. Baik, dia hanya sunnah hayat, bukan ya, dia bukan rukun. Tapi kalau salah di takbir ihram, waduh, bahaya itu, ya. Nah, maka perbaiki. Nah, ini kalimat thayyibah nih, ini lagi nyinggung nih ibu-ibu yang marah. Allahu Akbar, itu marahnya aja ibu-ibu aja apa? Sedekah. Marahnya ibu-ibu sedekah kepada Allah, itu sedekah di situ ya. Artinya sedekah di situ dapat pahala di sisi Allah. Lagi marahnya aja yang ngucap tahmid. Nah, kalau marahnya ngucap tahmid. Marah ke anak-anaknya. Nah, kalau marah ke suaminya tahu gimana sih. Nah. Ya. Udah Pak, nggak usah curhat Pak. itu udah tahu itu kan. Itu ya. Nah, ya kemudian kata Nabi SAW, wa bikulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqatun. Ya, wa bikulli khatwatin, dan di setiap langkah tamshiha yang Anda langkahkan kaki Anda ya ila sholatin ila sholati menuju ke tempat sholat, sedekah. Itu adalah sedekah, masya Allah. Ya, rumahnya jauh semakin banyak pahalanya. Karena satu langkah aja, satu ampunan dosa, satu kenaikan derajat. Dahulu ada Bani Salamah yang rumahnya jauh dari masjid dan mereka request, wahai Rasulullah, kita mau pindah aja ke dekat-dekat masjid. Kata Nabi SAW, ya Bani Salamah, diyarakum tuktab asarukum. Kata Nabi, diyarakum, udah kalian tinggal aja, tetap tinggal di rumah-rumah kalian. Tuktab asarukum, niscaya akan dicatat pahala setiap langkah-langkah kaki kalian. Nah, naik motor gimana naik motor? Nah, dia dapat pahala. Apanya? Kan enggak langkah. Udah di sisi Allah, udah enggak ada yang sia-sia. Nah, ya. Baik, barakallahu fikum. Ya. Bahkan dahulu ya ada seorang pria dari kalangan Ansor, dari kalangan sahabat Nabi yang rumahnya di Madinah, dia mengatakan, "Ma yasuruni anna manzili ila janbi masjid." Dia rumahnya di dekat masjid, samping masjid. Dia mengatakan, "Ma yasuruni ma anna manzili ila janbi masjid." Wahai Rasulullah, ini sebenarnya enggak bikin saya senang ini. Rumah saya sebelah masjid. Inni uridu ayyuk tabli mamsyaya ila masjid. Saya pengen langkah kaki saya dicatat ke masjid. Sementara saya baru keluar rumah langsung masjid. Ya. Warujui, saya juga pengen dicatat. Pulangnya saya dari masjid ke rumah dicatat pahala juga. Idza raja'tu ila ahli, kalau saya pulang ke keluarga saya pengen. Kata Nabi SAW, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Allah telah mengumpulkan semua itu untukmu. Tenang aja, kamu udah dapat pahala juga. Yang rumahnya dekat masjid, baru buka pintu langsung masjid, selama dia berkeinginan supaya pengen banget dapat ini pahala yang jauh, Allah kasih itu semua. Nah, innamal a'malu binniyat. Kembali ke hadis pertama. Ya. Jadi nggak usah khawatir yang rumahnya di sini-sini. Nah, ya. Baik. Nggak usah muter-muter. Nah, ya.
Ini penting sekali ya. Ini berangkat ke masjid, apalagi yang berangkatnya perjuangan, ya, berangkatnya perjuangan, aduh, karena udah senior, nah, itu pahalanya luar biasa Pak, karena udah senior. Man raha ila masjid jamaah fa khatwatun tamhu sayyi'atan wa khatwatun tuqtabu lahu hasanah wa zahiban wa raji'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Man raha ila masjidil jamaah, siapa yang berangkat menuju ke masjid untuk salat berjamaah. Ya, wa khatwatun tamhu sayyi'atan, maka satu langkah itu menghapus satu dosa. Wa khatwatun tuqtabu lahu hasanatan, satu langkah, baru satu langkah dicatat pahala. Zahiban wa raji'an, PP pulang pergi. Zahiban wa raji'an, pulang pergi. Pulang pergi Pak, dicatat. Masya Allah. Melangkahkan kaki ke masjid sedekah. Satu langkah sedekah. Gimana kalau banyak langkah? Bisa ya surplus Pak, sedekah bapak-bapak. Tadi kewajibannya sehari berapa? 360. Langkah kaki Pak, Masya Allah. Ya. Itu kita baru langkah dari sini ke 100 meter aja. Itu udah beratusan langkah Pak. Ya, ratusan langkah. Langsung nutup. Iya, tapi kan belum tentu diterima. Nah itu, ya betul. Supaya kita tidak jumawa di hadapan Allah. Ya. Karena Imam Aun ibnu Abdillah mengatakan, ya, la tasik, ya, kalian jangan percaya diri. Bikasratil amal. Jangan kalian percaya diri dengan banyaknya amal. Fa innaka la tadri. Karena kamu enggak tahu. Ayo balu minka amla. Apakah amal itu diterima oleh Allah atau enggak? Sementara Allah mempersyaratkan amal yang diterima itu gimana? Di Al-Qur'an Allah berfirman, "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa. Dan kita enggak tahu. Jadi jangan pernah percaya diri, ini udah 700 langkah nih. Ke masjid nih, PP. Nah, berarti udah double ini. Udah lunas ini sedekah. Gitu kan. Baru ke masjid aja nih. Belum lagi tadi, assalamualaikum, sedekah. Jawab salam, sedekah. Alhamdulillah. Nah, ya, jangan kayak gitu Pak. Jangan kayak begitu. Sahabat yang mulia aja, Abu Darda. Abu Darda itu sahabat Pak yang masih hidup. Mereka masih hidup, dapat pujian dari Allah di surah Al-Hasyr, di surah At-Taubah. Di surah At-Taubah itu Allah firmankan, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum radwan. Di surah At-Taubah ayat 100. Dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar Mekah, Madinah yang membersamai Nabi dalam dakwah dan jihad. Ya, dan yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Jadi muhajirin, ansor, sahabat, termasuk di antara Abu Darda yang kita bicarakan nanti, mereka masih hidup sudah dapat titel dari Allah, Allah meridhoi mereka. Sementara kita amal capek-capek, kenapa? Cari ridho Allah. Nggak ada pengumuman dari langit. Udah dapat ridho apa belum? Abu Darda sudah. Tapi Abu Darda mengatakan, "Lau anni a'lamu anna Allah yataqabbala minni sajdatan wahidah khairun, ya, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha." Atau kama qala. Abu Darda mengatakan, seandainya saya mengetahui Allah telah menerima satu sujud saya, satu sujud itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih saya cintai, lebih saya sukai daripada saya dapat dunia dan seisinya. Nah, dibandingkan dengan pengumuman Abu Darda telah diterima satu sujudnya karena Allah. Waduh. Ya udah, kita ini memang harap dan takut aja Pak. Ya, harap cemas. Harap diterima, cemas tidak diterima. Terus ini sampai kita mati. Maka harap cemas, harap diterima, cemas takut tidak diterima. Itu dua hal ini bagaikan dua kepakan sayap bagi seekor burung.
Kapan aja burung sayapnya copot satu, binasa dia. Nggak bisa terbang, dimangsa, mati. Dia nggak bisa cari makan. Apalagi nggak punya dua sayap dia. Semakin cepat binasanya. Ya, begitu juga kita manusia. Kita nggak punya takut dan harap dari amal-amal. Waduh, bahaya. Ya, bahaya. Nah, kita kembali lagi ke konsep tadi ya, bahwasanya satu langkah ke masjid itu menggugurkan dosa, dicatat satu pahala dan dianggap sebagai sedekah. Dianggap sebagai sedekah. Nah, ini Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Apalagi yang ke masjidnya itu pagi-pagi subuh. Ya, Nabi sabdakan man ghada il masjid wa raha adallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha. Siapa yang berangkat ke masjid pagi, sore, Allah akan menyiapkan nuzul, jamuan untuk dia setiap kali pagi dan sore tersebut. Ya, Masya Allah. Jamuan oleh Allah nanti kelak. Allah akan berikan kepada dia. Ya. Jadi yang berangkat ke masjid ini luar biasa ini ya. Subuh-subuh. Ya. Tapi lagi-lagi tadi ya, jangan kepedean ya. Ya. Apalagi sholat subuh. Sholat subuh itu Masya Allah Pak. Allah perintahkan sholat subuh itu dengan kalimat tersendiri. Ya. Aqimis sholata liduluki syams ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Allah perintahkan dan dirikanlah sholat di waktu tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam, yaitu kata para ulama tafsir zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi subuh Allah sebutkan sendiri wa qur'anal fajr, dan sholat di waktu fajar. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat berjamaah di waktu fajar itu disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Malaikat. Malaikat yang berganti shift. Malaikat siang malam. Ya, itu menyaksikan. Didoakan. Dan orang sholat subuh berjamaah dalam jaminan Allah. Ya, man shalla salat subuh fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia dalam tanggungan Allah. Dijamin oleh Allah. Dijamin oleh Allah bapak-bapak. Ya, dijamin apanya? Diterangkan oleh para ulama. Jaminan-jaminan yang besar. Ya, nah, ini penting ini. Yang sudah istiqomah gimana biar istiqomah lagi. Ya, ini penting. Ada orang yang nggak sholat subuh karena nonton bola. Tercela banget itu. Tercela banget. Ya, bahkan ada orang nggak sholat subuh karena apa? Karena sholat tahajud. Itu tercela. Tercela. Dulu di masa Umar bin Khattab ada seorang pemuda belum menikah namanya Sulaiman. Ketika Umar jadi khalifah. Sulaiman ini istiqomah dia ke masjid. Suatu waktu dia nggak ke masjid. Umar tanya, kenapa Sulaiman? Apa dia sakit? Apa dia safar? Kemana dia? Ditanya ke ibunya. Kata ibunya, enggak. Semalam dia sibuk tahajud. Marah Umar. Umar, sholat subuh berjamaah lebih baik pada sholat malam semalam suntuk. Nah, dan memang betul. Kata Nabi SAW, ya, man sholat as-subuh. Ya, barang siapa yang sholat subuh, bahwa kasolatil lail, ya, maka dia seakan-akan, ya, faka'annahu shallal lail kullah, maka seakan-akan dia sholat malam semalam suntuk. Apalagi yang enggak sholat subuh karena nonton bola, main gaplek, begadang. Dan kalau enggak sholat subuh ke masjid itu insidensial, kelelahan, ya setahun sekali 2 kali. Jangan malah bisa kehitung setahun berapa kali ke masjid waktu subuh. Itu musibah. Nah, kalau orang sholat subuh ke masjid jarang-jarangan, banyak-banyak tobat ya. Banyak-banyak tobat. Nah, besok Ramadan kesempatan perbaiki diri. Ya.
Tamu-tamu Allah datang. Alhamdulillah. Madrasah Ramadan itu memang bulan yang diberkahi kan. Dan bulan madrasah. Madrasah, sekolah buat kita. Ya, betapa banyak orang-orang yang setelah berakhir Ramadan nggak pernah ke masjid karena dia terbiasa ke masjid tarawih, subuh. Setelah Ramadan, alhamdulillah ke masjid. Betapa banyak wanita yang nggak pernah tutup aurat di Ramadan, dia tutup aurat. Setelah Ramadan dia tetap istiqomah, ya tutup aurat. Makanya nanti kalau datang orang ke masjid yang nggak pernah kelihatan, jangan kita tampilkan wajah-wajah, mimik-mimik seakan-akan, tumben nih, mana aja lu, tumben nih, nggak usah. Mereka tamu-tamu Allah. Bisa jadi mereka lebih istiqomah daripada kita setelah berlalunya Ramadan. Oh, tapi gitu-gitu terus, ngapain kita putus asa dari rahmat Allah? Ya, siapa tahu ini Ramadan yang terakhir dia bisa istiqomah. Ya, begitu. Ya udah, ya mereka adalah tamu-tamu Allah, nggak perlu kita cibir, ya biarin, ya kita sambut. DKM mempersiapkan, jamaah mempersiapkan, sambut mereka biar mereka betah di masjid. Ya, namun orang-orang yang nggak pernah ke masjid ini, ya jangan diberikan kesempatan hanya ibadah aja. Nanti seperti yang sudah-sudah, akhirnya berlalunya Ramadan, kembali ke setelan pabrik, balik lagi. Namun diberikan ilmu, ya maka nggak apa-apa ketika momen-momen mereka hadir ke masjid sesekali disampaikan, ya sesekali, apalagi di DKM banyak ustadz ini, nah sesekali disampaikan, sholat berjamaah, pentingnya perkara akidah, ya. Kapan lagi mereka mau dengar, mau ngaji begitu, ya momen-momen saat taraweh, sesekali disampaikan nggak apa-apa. Disampaikan. Nah, kemudian kata Nabi SAW, yang terakhir, watumitul ada anitorik, dan Anda menyingkirkan gangguan dari jalan, kata Nabi SAW, sodokotun, itu adalah sedekah. Anda menyingkirkan gangguan dari jalan, itu sedekah, Pak. Nah, itu sedekah. Ya, perhatikan Pak, Anda menyingkirkan gangguan dari jalan. Gimana ceritanya ada orang yang malah kasih gangguan ke jalan. Masih gangguan ke jalan tuh gede banget lagi, sekotak mobil. Ya, nah itu. Kalau parkir sebentar, bentar lagi mau pergi, gak apa-apa. Jamak lah, begitu. Tapi kalau permanen Pak, permanen, waduh bahaya Pak, jangan Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya kendaraan, taruh di luar dulu karena mau pergi lagi, parkir sebentar doang, itu jamak. Semua mungkin juga begitu. Nah, tapi kalau terus-terusan Pak, permanen, terus-terusan, apalagi dikasih kanopi lagi. Nah. Pagernya dimajuin lagi. Aduh, itu bahaya Pak. Ini ya menyingkirkan gangguan dari jalan, sedekah, malah ngasih gangguan. Itu coba gimana? Nabi sabdakan, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilallah wa adnaha imatatul ada'ani tariq wal haya'u minal iman. Paling tingginya mengucapkan la ilallah, paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Malu sebagian dari iman. Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah keimanan. Ngasih gangguan di jalan gede bener lagi. Waduh, gimana itu? Ya, itu. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang ngaji, belajar agama adalah orang yang paling waras di lingkungan. Ya. Harusnya orang yang paling waras di lingkungan. Takut Pak. Bukan karena apa? Nggak enak sama warga, nggak enak sama RT, nggak enak. Itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yang pertama apa? Takut terhadap perkara di akhirat. Ya, apalagi kalau udah ditekin itu di HM-in, hak milikin seakan-akan. Parkir situ terus. Nanti orang mau lewat, ada mobil ini. Wah. Ini kan jalan umum, fasilitas umum. Ya, bukan fasilitas pribadi. Akhirnya jalan orang zigzag lewat.
di sana nak, ini bener nih di sana nih, di tempat saya dulu Pondok Ungu. Orang naruh mobil, bruk bruk bruk. Akhirnya kalau mau lewat, wow, itu pembalap di sirkuit Sentul juga, waduh keder ini. Hah? Dosa Pak. Bukan dosa lagi, dosa. Apalagi kalau seperti di HM-in. Ya. Dimajuin pagernya. Lah pager dia kan tanah dia seberapa? 6 kali 10. Kalau di jalan udah ngambil pagernya. Hati-hati. Ya, kata Nabi SAW. Man akhoda shibran minal ardi zulman. Hati-hati. Siapa yang mengambil tanah sejengkal aja secara zalim tanpa hak. Secara zalim sejengkal doang, Pak. Sejengkal doang ini. Ya. Maka tuwikolahu dia akan dikalungkan untuk kepadanya ya dengan tanah bisa dengan tanah 7 lapis tanah bumi. 7 lapis bumi, bukan 7 karung. 7 lapis bumi. Nah, hati-hati itu ya. Ini sering kita singgung. Saya sendiri nyontoin di tempat saya Pak. Rumah saya hook, di depan gak ada lawan lagi. Maksudnya gak ada rumah orang. Kosong gitu. Saya gak pernah parkir di depan rumah. Ya gak pernah. Gak mau saya nyontoin. Saya gak mau. Masuk, udah. Masuk. Udah. Kalau bapak-bapak ibu-ibu bilang, loh terus mobil saya tadi di mana? Nggak muat. Lah kok dibebanin ke kita itu? Nah, ya mikir sendirilah. Ya. Kok jadi dibebanin ke kita gitu? Terus mobil saya taruh di mana? Mobil rumah saya ini udah nggak muat. Loh kok dibebanin ke kita? Nah, harusnya kan berpikir sendiri dulu. Nah ini rumah ini nggak ada kendaraan nih. Ya, maka sekali lagi Pak ya. Nggak apa-apa bapak-bapak kalau ada yang kayak gitu tersinggung biarin dah. Nah, Pak RT yang nanggung ntar tersinggung. Ada Pak RT-nya nggak di sini? Mana Pak RT? Ya, sekali lagi Pak ya, kita yang ngaji dalam bersosialisasi di lingkungan, kita termasuk yang paling waras. Gitu Pak ya. Ya, termasuk yang paling waras. Ya, bayar iuran. Ya, kemudian apa lagi? Tuh parkir. Udah. Minimal kalau memang kita nggak bisa ngasih kebaikan ke orang lain dalam hal bertetangga atau kebaikan kita minim, jangan ngasih gangguan. Ya, jangan ngasih gangguan. Gangguannya besar loh. Segede mobil, emang mobil. Nah, nanti kena garet juga anak-anak main garet ngamuk-ngamuk. Nah, ini siapa nih? Oh, dipoto, dimasukin ke grup warga. Siapa nih? Mobil saya garet nih, anak-anak nih. Oh, parkir juga begitu. Barangan. Termarah-marah. Nah, ya, kayak lagi tuh Pak ya. Kayak lagi tuh. Tapi demikian cukup ya. Mungkin sudah mendekati waktu syuruk. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Tafadhol. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang penyelenggaraan negara. Sebenarnya ini lama sebenarnya. Tentunya dalam menyelenggarakan masalah sholat jenazah itu kalau saya tidak salah itu banyak yang mengatakan bahwa satu saudara haji satu yang kedua itu apa? Apa dasarnya gitu? Kalau memang ada dasarnya, tolong diketahui. Ya kita nggak salah. Oh ya satu lagi. Baru ingat. Pada saat kalau mayat ke dalam lahat, itu pipinya ini dibuka dengan apanya, ditempelin ke tanah. Itu memang ada dasarnya program. Terima kasih.
Ya. Mengenai sop banyak apa namanya? Ganjil. Iya, ya. Nah, ini memang bukan wajib, hanya dianjurkan. Walau yang mensolati itu cuma sedikit. Nah, itu nggak perlu ngotot karena hukumnya bukan wajib. Nah, kalau wajib baru sedikit terang, nggak ngotot juga Pak, nggak ngotot juga, nggak ngotot juga, terangkan aja. Tapi ini hanya anjuran, walau jamaahnya sedikit. Abu Umamah Al-Bajili radhiyallahu ta'ala anhu mengabarkan kepada kita bahwa Nabi SAW pernah mensolati jenazah hanya berapa orang? 7 orang. Kata Abu Umamah, sholat Rasulullah SAW janazatan wa ma'ahu sab'atu nafar. Rasulullah SAW pernah mensolati 1 orang jenazah hanya 7 orang aja bersama Nabi. Ya, kemudian berapa sop? 1 sop apa enggak? Enggak. Faja'alahu salasatan sofan. Maka Nabi menjadikan 3 sop. Ya, 3 sop. Jadi dari 7 orang itu 3 sop. 3 orang di sop pertama, 2 orang di sop kedua, 2 orang lagi di sop ketiga. Ya, nah ini hanya dianjurkan, bukan wajib. Jadi nggak perlu ngotot. Ya, baik. Nah, kenapa dianjurkan minimal 3? Ya, dalam riwayat yang lain kan jumlah orangnya 40. Nanti dapat syafaat. Nah, kan pertanyaannya mengenai sop ya. Kenapa dianjurkan 3? Karena Nabi sabdakan, "Ma min muslimin yamutu." Tidaklah seorang muslim dia meninggal, wa yusalli alaihi salasatu sufufin. Kemudian minal muslimin, kemudian ada 3 saf kalangan kaum muslimin yang mensolati jenazah dia, illa aujabah. Ya, kecuali pasti aujabah. Allah wajibkan, Allah pastikan. Maksudnya apa? Dalam lafaz yang lain ya, ghafaralah, melainkan Allah akan ampuni. Nah, jadi dianjurkan bikin 3 saf. Kalau 3 orang gimana? Loh, 1 saf minimal 2 orang. Nah, kalau 3 orang gimana? Ya udah, ya, taib. Ya udah, kalau 3 orang ya 3 orang aja udah. Jangan dia sholat di belakang sendiri. Karena kalau sholat sendiri di belakang saf, sholat sendiri, ini khilaf ulama apakah batal sholatnya atau makruh saja. Ya, ada ulama yang mengatakan batal sholatnya dalam mazhab Hanbali. Sholat sendiri di belakang saf, sendiri nggak ada orang lain. Nah, itu para ulama berselisih tentang batal atau tidaknya. Dalam mazhab Syafi'i makruh, Hanbali batal sholatnya. Ya, baik. Itu tadi yang mengenai tadi ya. Nah, itu tidak ada keharusan ya. Nah, banyak di antara kita mewajibkan yang tidak wajib. Ya, semisal di kasus ini juga yang paling sering bukan menempelkan pipi, yaitu melepas tali kafan yang pocong. Boleh dilepas, boleh enggak. Ya, berangkat dari sini ada keyakinan khurafat. Kalau tali pocongnya enggak dicopot, ntar jenazahnya datang minta dibukain. Ini keyakinan apa ini? Emangnya dia bisa gitu keluar dari kubur? Ya, malaikat mungkar nakir enggak ada emangnya? Ya, dia izin dulu bukan nakir, ntar ya minta tali pocong, bukain sama keluarga saya. Enggak bisa. Enak aja dia baru ditaruh nih, keluarganya pergi, sendalnya masih kedengeran nih, keluarganya pergi langsung. Wa yujlisani, didudukin dia sama malakani, 2 malaikat. Ya, yang serem namanya aja mungkar nakir. Ya. Mungkar nakir. Mungkar itu arti nakiroh, enggak dikenali sama dia. Tanya, serem itu, udah bawa godam kepala, didengerin. Tanyanya serem itu, man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Ya. Kalau nggak bisa jawab ya, kenapa nggak bisa jawab? Karena dia nggak pernah mengamalkan konsekuensi di dunia ketika dia hidup, konsekuensi dari mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam.
Dipukul dia dengan godam tersebut. Ya. Sampai hari kiamat sehingga kuburannya jadi taman-taman surga atau jadi jurang-jurang neraka. Itulah adab kubur. Jadi baru dia ditinggal oleh keluarganya ada fitnah. Fitnah kubur. Fitnah kubur itu apa? Pertanyaan malaikat mungkar nakir. Adab kubur itu apa? Kalau dia nggak bisa jawab, fitnah kubur. Ya, kalau dia nggak bisa jawab, fitnah kubur. Fitnah kubur itu pertanyaan. Jadi itu diantara khurafat, ya, keyakinan yang keliru, yang salah, yang banyak beredar, keharusan mesti ditempel, keharusan mesti dicopot, begitu. Ya, dan itu juga tadi keliru tuh sampai ngotot-ngotot, jangan ya, sampai ngotot-ngotot tuh keliru ya. Mesti tiga, betul itu hukumnya apa? Sekarang ngotot, sekarang tanya hukumnya apa? Wajib. Kalau wajib ini wajib itu definisi di usul fikih itu apa sekarang? Wajib itu, ya, yang diberi pahala kalau mengerjakan, ya, yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu di dalam usul fikih. Yang diberi pahala jika mengerjakan, yang dihukum dapat dosa jika tidak mengerjakan, seakan-akan dosa. Ini udah mewajibkan yang tidak wajib. Nah, itu keliru. Jadi jangan perlu ngotot. Tapi jangan juga lalai. Ini sunnah nih, dianjurkan 3. Udah tahu jamaahnya banyak. Lebih dari 6 orang. 6 orang aja udah bisa bikin 3 shop tuh. 2. Nah, kalau jamaahnya banyak 10, ya, udah bikin aja 3 shop. Ya, 4 lebih bagus. Ya, udah begitu. Karena tadi disebutin dalam hadis, man mata ma min muslimin yamutu fa shalla alaihi salasatu sufufin minal muslimin. Siapa yang meninggal, tidaklah seorang muslim yang meninggal kemudian disolati oleh 3 shop dari kalangan kaum muslimin. Ila aujaba. Wa fil abdin ay ghafarallah. Melainkan Allah ampuni. Ini bawa pesan apa ini? Pertanyaan atau gimana? No. Kirain pesan tolong kajiannya udahan, makanannya udah siap. Iya. Nah, 3 ya. Dipeti kalau tidak ada uzur yang mengharuskan dipeti dibuka, Pak. Nah, cara kuburnya itu bukan dengan gitu. Kita ada lahat. Nah, makanya disebut liang lahat. Lahat itu apa, Pak? Ini lubang digali ini, kemudian ada cekungan bolong, nanti jamaahnya dimiringin ngadep kiblat. Jadi dimiringin begini ngadep kiblat, wajahnya nempel tanah. Pipi kanannya nempel tanah, dia ngadep kiblat, nanti dia ditaruh papan, kalau nggak ada papan batu, seperti yang kita lihat begitu. Bukan dipeti, ngadep kiblat, Pak. Ya. Jadi menghadap kiblat. Paham ya? Menghadap kiblat. Ya, Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa beliau, bahkan beliau menjelaskan, jika ya seorang wanita Nasrani ahlul kitab ini ya, yang menikah dengan muslim. Ya, yang menikah. Kan wanita Nasrani atau Yahudi boleh menikah dengan muslim. Tapi kata Syekh Ahmad Syakir zaman sekarang udah habis tuh ahlul kitabnya enggak ada karena mereka bukan ahlul kitab, udah musyrik. Ya. Boleh, Bapak tahu kan paham hukum menikahi wanita Nasrani atau Yahudi. Seorang muslim, tapi kalau muslimah enggak boleh dinikahi Yahudi atau Nasrani, ini ijma'. Tapi kalau wanita Nasrani Yahudi dengan catatan wanita Nasrani itu boleh dinikahi muslim. Dengan syarat wanitanya Yahudi atau Nasrani tersebut bukan zaniyah, bukan terkenal perzina. Yang kedua, dia bukan murtadah, bukan dahulu muslimah, terus pindah agama jadi Kristen, itu nggak boleh. Ya, nah, itu dengan syarat. Dan kalau kata Syekh Ahmad Syakir, ya, itu ahlul kitab zaman sekarang tuh udah beda sama yang di Al-Quran yang Allah sebutnya. Karena musyrik Yahudi Nasrani sekarang tuh musyrik. Ya. Nah, jadi di masa Nabi sampai sekarang sampai zaman-zaman Ibnu Taimiyah itu ada orang yang menikahi wanita Nasrani Yahudi, tapi juga dengan catatan ya kalau memang nggak ada muslimah yang mau sama dia atau yang bisa dinikahi. Ngapain kain perempuan Yahudi Nasrani? Anak kita kalau kita lagi nggak ada diajarin apa? Emang diajarin juz amma? Diajarin apa?
Injil lagi. Nah ini khusus kasus hukum nih, saya akan terangkan terkait hal ini. Kata Ibnu Taimiyah, seorang wanita Yahudi Nasrani yang dinikahi oleh pria Muslim, dia mengandung, kandungannya lebih dari 4 bulan, berarti udah ditiupkan roh, ya, udah ditiupkan roh. Kemudian dia mati, Pak. Dan dia mati, jasad dia mati, bukan jasad dia aja, tapi juga ada jasad anaknya. Anaknya dari suaminya yang Muslim. Berarti anaknya ini adalah Muslim. Nah ini jenazahnya nih, gimana nih kuburannya nih? Di kuburan kaum muslimin atau di kuburan non muslim? Ngadep kiblat atau belakangin kiblat? Atau pakai peti aja? Nah kata Ibnu Taimiyah nggak boleh pakai peti pertama tuh. Padahal ini Nasrani nih, nggak boleh pakai peti. Berarti di muslimin nggak boleh di pemakaman kaum muslimin, nggak boleh di pemakaman Nasrani. Berarti di tengah-tengah. Kenapa? Karena memang wanita ini Nasrani, tapi di dalamnya ada bayi Muslim. Terus gimana, ngadep kiblat apa enggak? Ibunya membelakangi kiblat, biar anaknya menghadap kiblat. Jadi terbalik, dimiringin begininya itu, ibunya membelakangi kiblat, biar anaknya menghadap kiblat. Karena bayi itu di perut kata Ibnu Taimiyah itu membelakangi. Itu padahal belum ada diagnosa USG loh. Nah itu Ibnu Taimiyah udah paham. Nah itu ya, biar ibu anaknya menghadap kiblat, ibunya membelakangi kiblat. Jadi nggak pakai peti. Itu baru Nasrani yang ada Muslim, seorang Muslim bayi yang ada di perut ibu Nasrani nggak pakai peti, apalagi Muslim. Uzurnya pakai peti. Ya. Jadi jangan pakai peti, Pak. Pakai kain kafan. Begitu. Ya, pakai kain kafan. Pakai peti juga ngerepotin, ya, beli petinya lagi. Nah, nggak perlu. Yang pakai peti itu sekarang agama apa sih? Udah itu kita lihat dari mereka aja itu. Udah, biarin aja itu mereka. Kita enggak. Nah itu kecuali karena udah uzur. Ada uzur, kalau dilepas nggak dipeti nanti berpengaruh menyebarkan virus, itu ada uzur. Kalau nggak ada uzur ngapain pakai peti? Nah, itu ya itulah, apalagi kayak begitu. Nah, gimana Pak? Belum paham Pak? Boleh saya baca sendiri Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bagaimana bila kita parkir mobil dan motor yang mana developer mengkhususkan untuk konsumen, yang mana developer mengkhususkan untuk konsumen membeli makanan. Developer. Kok developer makanan? Apakah itu menjadi syarat atau tidak, Pak Ustadz? Seperti kita punya toko makanan. Ini bukan developer kali ya? Kalau developer yang saya paham, pengembang perumahan. Kok tiba-tiba jadi beli makanan? Nah. Oh mungkin gini ya, kalau saya ngikutin alur pertanyaan ini malah saya nggak paham ini. Ya, misal saya punya toko jualan cilok, ya saya jualan cilok, gitu. Ya jualan cilok, kemudian saya punya lahan. Lahannya itu saya tulis khusus pelanggan cilok. Tapi itu lahan punya saya, bukan jalan umum. Itu melanggar syariat apa enggak? Enggak melanggar, emang punya dia. Apa yang dilanggar? Ya, itu punya dia. Ya, kan biasa kayak begitu. Kita punya kita ke tempat restoran, dia punya lahan, ditulis khusus pelanggan ini segala macam. Lah itu ya udah hak dia. Berarti akadnya demikian. Ya, siapa yang beli makanan di tempat kita,
Parkir motornya di sini. Berarti yang nggak beli makanan di situ nggak boleh. Al muslimu inda syurutihim, itu yang pertama. Seorang muslim terikat dengan persyaratan di antara mereka. Ya. Berarti ketika konsumen beli makanan, dia dapat jasa servis tambahan. Yaitu apa? Parkir. Yang nggak beli nggak boleh parkir. Itu harus kita tahu. Jangan kita persyaratan apa ini? Nggak ada di Al-Quran gitu. Ya kan nggak menyalahi Al-Quran, nggak menyalahi hadis, nggak menyalahi syariat. Ya itu boleh, emang itu boleh. Jadi itu tidak menyalahi syariat. Kecuali nih ya, kecuali saya nggak punya lahan parkir. Saya tadi jualan apa? Cilok. Ya, saya jualan cilok. Ini jualan ciloknya saya punya toko nih. Ini soalnya pakai toko nih contohnya nih. Di depan saya itu jalanan umum. Ada orang ya parkir bukan buat beli saya, buat ke sebelah. Pak, itu jangan parkir situ. Nah, ini mau jualan saya. Oke, ini bisa diterima kalau parkirnya lama. Ini kan orang mau jualan. Ya. Ini juga salah, parkir lama, nggak boleh dia. Ini orang jualan. Ya secara etika dia menghalangi orang lain jualan. Begitu. Secara etika. Ya, begini Pak. Bapak punya toko, punya lahan. Ya punya di depan, nggak punya lahan nih, di depan langsung jalan. Ada orang parkir, loh ini kan jalanan umum bukan punya kamu. Iya gara-gara kamu saya jadi kehilangan pelanggan. Ya, itu secara etika. Itu nggak benar, ya, nggak benar. Tapi kalau secara syariat begini ya, secara syariat dia parkir sebentar aja itu nggak mengapa, karena ini fasilitas umum. Kalau secara syariat. Tapi kalau dia parkir lama, nah dia juga dosa ini, karena itu fasilitas umum malah dia ganggu orang-orang. Berarti dia tadi itu memberikan gangguan di jalan, ya, memberikan gangguan di jalan. Tapi demikian aja ya. Saya rasa cukup. Ya, mudah-mudahan ya bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kita untuk memasuki bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.